saudara yang kasih dalam nama Yesus, topik firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini yaitu tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Memang ada firman Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi nanti kita membaca dalam buku Markus pasal 9 ayat 23 yang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Biarlah semua kita nanti saudaraku setelah selesai firman Tuhan ini berani juga berkata tidak ada yang mustahil bagi saya yang percaya. Karena kuasa Tuhan akan bekerja bagi setiap anak Tuhan yang percaya. Karena kuasa Tuhan akan menjawab setiap anak-anak Tuhan yang memiliki iman. Jadi firman Tuhan ini akan membawa kita kepada kemenangan. Firman Tuhan ini akan membawa kita kepada kesanggupan untuk mengatasi problema-problema kita. Sehingga kita hidup berkemenangan. Menang atas kelemahan-kelemahan kita, menang atas penyakit-penyakit kita, menang atas kemiskinan kita, menang atas kegagalan-kegagalan kita. Sebab semua itu bukan daripada Tuhan. Kegagalan bukan daripada Tuhan, kemiskinan bukan daripada Tuhan, kekurangan bukan daripada Tuhan. Janganlah disalahkan Tuhan karena kekurangan kita. Tetapi lebih baik kita kenal siapa Tuhan Yesus itu dan apa maksudnya dalam hidup kita. Dan biarlah kita mulai beriman kepada apa yang dijadikan Tuhan kepada kita. Dari firman Tuhan kita akan mengenal bahwasanya Tuhan tidak mengendaki kita gagal. Tuhan tidak mengendaki kita miskin, saudaraku. Tuhan tidak mengendaki kita kalah. Dari mulanya Tuhan memilih satu umat bagi dirinya sendiri. Dan umat yang dipilih Tuhan itu saudaraku sangat diberkati Tuhan. Dan saudaraku sepanjang umat yang dipilih Tuhan itu bersandar kepada Tuhan, dia tidak bisa dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain. Karena Tuhan beserta dengan mereka dan Tuhan sendiri yang memberikan kemenangan kepada mereka itu saudaraku. Saudara kasih dalam nama Yesus, puji Tuhan saudaraku. Dan kemenangan juga berlaku bagi kita buat pagi hari yang indah ini saudaraku. Jadi kita bisa bebas daripada kekalahan kita. Kita bisa hidup dalam kemenangan. Kalaupun sekarang ini saudara belum memilikinya, miliki dulu tekad, memiliki dulu iman, miliki dulu visi seperti ini. Dari firman Tuhan yang saudara dengar ini, saudara akan memiliki visi. Oh, rupanya saya bisa menang. Saya tidak perlu kalah. Saya tidak perlu gagal lagi. Oh, rupanya penyakit tidak perlu menguasai saya lagi. Saya sudah kenal hak saya. Saya sudah kenal apa yang disediakan Tuhan bagi saya. Oleh sebab itu mulai sekarang hidup saya berkemenangan. Penyakit tidak menguasai saya. Karena kesembuhan sudah disediakan Tuhan bagi saya. Haleluya Tuhan katakan. Dengan berkata demikian iman saudara mulai tumbuh. Dan kalau tiap-tiap hari saudara terus beriman demikian, saudaraku, maka sama sebagaimana iman saudara akan jadi kepada saudara. Jadi miliki iman lebih dahulu. Sebab firman Tuhan berkata tanpa iman mustahil. Dari mana datangnya iman? Iman datang daripada firman Tuhan. Iman datang daripada mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan yang benar, saudaraku. Mendengarkan firman Tuhan yang memberikan pengertian yang benar kepada Tuhan, kepada saudara dari hamba Tuhan yang benar, saudara. Itu sebabnya kita perlu sekali mendengarkan, saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang benar yang diurapi Tuhan. Sehingga dia dapat memberikan pengertian yang benar dari firman Tuhan kepada kita. Dan pengertian yang benar dari firman Tuhan kepada kita itu, kita memiliki iman. Kita memiliki iman. Sebab firman Tuhan berkata, tanpa iman mustahil. Semua orang yang menghampiri Allah, semua orang yang berharap sesuatu daripada Tuhan, semua orang saudaraku yang mau supaya doanya dijawab Tuhan, harus memiliki iman lebih dahulu, saudaraku. Dan firman Tuhan juga berkata, sama sebagaimana imanmu jadi padamu. Apa yang kita percaya itu jadi kepada kita. Iman artinya kita percaya bahwasanya apa yang dijadikan Tuhan itu genap kepada kita. Sudah genap kepada kita. Adalah milik kita.
Mengapa? Saudaraku, apakah dasarnya? Saudaraku, bukan perasaan kita, bukan penglihatan kita. Dasarnya semata-mata hanyalah firman Tuhan, hanyalah janji Tuhan. Tuhan sudah menjanjikannya dan kita tahu janji itu bagi kita, saudaraku. Lalu kita berkata, terima kasih Tuhan. Janji itu bagi saya, Tuhan. Saya terima sekarang, Tuhan. Oleh sebab itu sekarang saya sudah sembuh, Tuhan. Oleh sebab itu sekarang saya sudah keberkatan, Tuhan. Karena firman-Mu sudah mengatakannya demikian. Walaupun yang dikatakan Tuhan itu belum kita lihat jadi dalam hidup kita, belum kita rasakan di dalam tubuh kita ini. Iman tidak bergantung kepada perasaan. Iman tidak bergantung kepada penglihatan. Iman juga tidak bergantung pada pengalaman. Iman bergantung semata-mata kepada janji Tuhan. Kelihatan atau belum kelihatan, sudah kita terima atau belum kita terima, saudaraku, kita harus tetap berpegang pada janji Tuhan itu. Maka dia akan memperoleh apa yang diimankannya. Dia akan memperoleh apa yang dikatakannya. Firman Tuhan berkata, saudaraku, saudara yang kasih dalam nama Yesus. Jadi kita bisa menang, saudaraku. Jadi kita semua bisa berhasil, saudaraku. Jadi kita semua bisa berbuat perkara yang besar, saudaraku. Jadi nasib kita berubah dalam Tuhan ini. Dan memang mesti berubah, saudaraku. Kita datang kepada Tuhan untuk menerima perubahan ajaib. Kita datang ke gereja ini bukan untuk sekedar menerima sedikit pengertian-pengertian baru daripada firman Tuhan. Bukan yang sekedar begitu saja. Kita datang untuk diubahkan. Kejadian lama lalu, kejadian baru timbul dalam kita. Jadi dalam kita, saudara, hidup baru dalam Tuhan yang lain daripada hidup yang lama, saudara. Hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, hidup yang bergantung kepada firman Tuhan. Maka sepanjang hidup kita tidak akan dipermalukan, saudaraku. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, memang semua jawabannya terdapat dalam firman Tuhan. Firman Tuhan tetap berkuasa, saudaraku. Firman Tuhan berkuasa mengubahkan hidup kita, saudaraku. Firman Tuhan yang kita terima, firman Tuhan yang kita dengar tidak pernah kembali dengan kosong, saudaraku. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, karena firman Tuhan itu berkuasa. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 3 dikatakan bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Tuhan. Demikianlah berkuasanya firman Tuhan itu. Saya membacakan Ibrani pasal 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dengan iman kita mengerti bahwa alam semesta ini, dunia ini telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apa yang kita lihat, apa yang kita lihat sekarang ini telah dijadikan Tuhan dari apa yang tidak ada. Bagaimanakah Tuhan menjadikannya? Firman Tuhan berkata, alam semesta ini dengan segala isinya dijadikan Tuhan dengan firman-Nya. Begitulah berkuasanya firman Tuhan itu. Tuhan Yesus saja berkata, jadilah terang, terang pun jadi. Jadilah matahari, bulan dan bintang. Dia hanya mengucapkan firman Tuhan, lalu matahari, bulan dan bintang pun jadi. Saudaraku, jadi. Inilah kuasa firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan. Dan kuasa firman Tuhan yang kita ucapkan juga, saudaraku, tetap berkuasa, saudaraku.